Eh, Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Luar biasa ya. Luar biasa, yes. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti presentasi dari rencana tindak lanjut saya, di mana saya sedang mengikuti PKJ PJOK, di mana kami di sini bertujuan untuk menggerakkan komunitas belajar rancangan pembelajaran berbasis proyek. Dan judul pembelajaran berbasis proyek saya di sini yaitu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa melalui pembelajaran peraturan baris berbaris di SD 1639. Singkat cerita, kenapa saya mengangkat judulnya ini, karena mengingat dan mengalami tentang kita pada saat apel pagi baris berbaris, mungkin di situ kurang efektif, anak-anak juga semua kurang mendengar. Jadi di sini saya membuat judul ini untuk bisa memperbaiki mengenai baris berbaris siswa. Dan latar belakangnya yaitu baris berbaris merupakan sebuah pembinaan fisik dan karakter yang tepat dalam pembinaan generasi muda, dan nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kecintaan pada alam dan sesama manusia. Ketiga, kecintaan pada tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, kedisiplinan, keberanian, kebersamaan, daya konsentrasi, tanggung jawab, dan tolong menolong. Adapun disiplin adalah salah satu sarana dalam upaya pembentukan kepribadian, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Jadi dari ini latar belakang yang saya angkat adalah bertujuan untuk menumbuhkan atau meningkatkan rasa disiplin peserta didik melalui peraturan baris berbaris. Tujuan dari program ini yaitu satu, menumbuhkan rasa disiplin, dua, menumbuhkan rasa kebersamaan, tiga, meningkatkan daya konsentrasi, dan yang keempat, melatih solidaritas. Capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya: yang pertama, menumbuhkan rasa disiplin. Pelatihan baris berbaris dapat membuat peserta lebih disiplin karena harus mendengar dan menjalankan apa yang diberikan. Dan yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan. Pelatihan baris berbaris dapat menumbuhkan rasa kebersamaan di antara peserta baris berbaris. Dan yang ketiga, meningkatkan daya konsentrasi, di mana baris berbaris membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi, mulai dari mendengarkan setiap instruksi yang diberikan hingga memberi sesuai dengan aba-abanya. Dan yang terakhir yaitu melatih solidaritas. Dan baris berbaris juga turut menumbuhkan dan melatih solidaritas antara anggota dan menumbuhkan rasa setia kawan. Langkah-langkah pelaksanaan, di mana yang pertama yaitu siswa mampu melakukan baris berbaris tanpa instruksi dari guru setiap pagi. Nah, inilah tujuan yang ingin saya ciptakan di lingkungan sekolah kita, yaitu mampu melakukan baris berbaris tanpa instruksi. Kemudian yang kedua, siswa bertanggung jawab atas keterlibatan di dalam barisannya. Dan yang ketiga, siswa mampu memimpin barisan antar siswa dengan bentuk kebersamaan dan rasa solidaritas. Jadi inilah tujuan saya menciptakan judul ini, Bapak Ibu. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini, saya kegiatan baris berbaris ini saya bisa laksanakan mulai dari jenjang dari kelas 1 hingga sampai kelas 6. Dan kegiatan ini juga dilakukan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, serta kegiatan ini seluruh guru juga dapat melaksanakannya, seperti apel pagi. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, yang pertama adalah modal manusianya, yaitu ibu kepala sekolah, ibu guru, bapak guru, dan juga siswa. Untuk fisiknya, satgas serta lapangan sekolah, dan modal sosialnya, kerjasama dan dukungan warga sekolah dalam mewujudkan meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam peraturan berbaris. Artinya di sini perlu kerjasama, juga saya minta bantuan Bapak Ibu juga di sini dalam mewujudkan untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab
siswa dalam baris berbaris. Evaluasi rencananya untuk waktu saya laksanakan pada saat pembelajaran PJOK dan tekniknya. Yang pertama itu guru memantau langsung baris berbaris yang dilakukan siswa. Dan ada tantangan yang terjadi. Yang pertama itu bisa karena cuaca, contohnya seperti hujan, bisa pembelajaran baris berbaris itu tidak dapat kita laksanakan karena hujan. Kemudian yang kedua itu konsentrasi, karena biasanya siswa itu kurang konsentrasi. Contohnya kita bilang ada kiri, bisa ada kanan, faktor kurang konsentrasi. Dan yang terakhir adalah fisik. Kadang baris berbaris ini memang betul-betul sangat membutuhkan fisik yang kuat karena efeknya bisa pingsan atau lain-lain. Oke, terima kasih. Ganteng. Ini tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu, inilah rancangan tindak lanjut saya dari kegiatan saya diseminasi PKG PJOK tahun 2024 di lingkungan Kota Tebing Tinggi, di mana saya mengikuti kegiatan ini di gelombang 2 dan kelas 2, dan fasilitator saya bernama Bapak Jendra SIJ, Sindikom Listrik. Dan ada di sini, apakah ada Bapak Ibu yang ingin mempertanyakan atau memberi masukan terhadap rancangan tindak lanjut saya? Sangat ya. Kira-kira bagaimana masukannya? Bagaimana? Sudah diterapkan, Pak. Nah, karena di luar rencana berarti belum diterapkan. Rencana penerapannya itu nanti di semester depan. Iya, jadi efeknya supaya kita juga nggak diberi juga nanti pada saat baris berbaris. Jadi anak-anaknya udah pada paham, udah pada tahu, oh baris berbaris saya harus gimana. Jadi itulah tujuan utamanya. The best. Iya. Namanya biar diam kan. Iya, biar kulit juga nggak teriak-teriak. The best teacher. Jadi Laksanakan, Pak. iya. Jadi sekian yang Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah, terima kasih untuk waktunya. Sekian dari rancangan saya untuk kemajuan dari sekolah kita. Lebih kurang saya minta maaf. Terima kasih. Tapi begini juga PKG itu